kita rintis dari kecil. Awalnya sebelum ke tanaman hias kita bergerak di bidang petualam sebetulnya, kebiasaan dinding, jam rumah. Dari petani. Kalau strategi pemasarannya biasanya bapak gimana nih? Jual dari WA kah? Atau dari mulut ke mulut aja? Paling kita yang pertama dari mulut ke mulut, kedua ya relasi juga ya. Karena memang di sini kebetulan kita di pinggir jalan. Kalau di Songket ya begitu hilang, ya begitu banyak fokus gitu ya. Kecuali memang di pinggir jalan kita butuh pemasaran sosmed gitu. Jadi kalau di jual ini udah cukup strategi ya. Kalau misalnya produksinya atau penjualannya itu dalam jumlah yang sedang atau besar? Ya kita banyak lagi dulu baru ke sekarang gitu ya. Itu Pak, kalau misalnya alat-alatnya dibilang cukup apa namanya tradisional atau misalnya kayak Kalau untuk alat masih boleh dibilang tradisional tradisional. ya belum modern ya Pak? Kalau misalnya proses penjualannya nih Pak, untuk proses penjualannya mengikuti standar toko besar atau sesuai Bapak sendiri aja? Paling kita sesuai ya, sesuai gimana pasar aja Pasar gitu. aja ya, ngikutin pasar Nggak ya. terlalu targetkan gitu. Kalau pemiliknya Bapak sendiri? Iya. Butuh misalnya kayak pegawai itu yang membantuin gitu Pak? Untuk saat ini ya sebetulnya butuh ya, karena memang ekonomi keadaan kita biar sendiri dulu. Kalau misalnya untuk tenaga kerja misalnya kan tadi Bapak bilang gitu, syaratnya apa kalau misalnya untuk kerja di sini? Ya basic utamanya dia Harus paham memang senang tanaman aja. harus ngerti Pak tanaman juga ya? Kalau itu mah bisa sambil berjalan lah proses. Kalau berapa orang kira-kira kalau misalnya? Kalau ukuran segini paling Orang. satu orang. Oh, buat Satu orang jaga cukup. ya? Ya. Yang buat jaganya, buat merawatnya. Kalau misalnya nggak ada orang itu sistem berubah itu paling hari kan? Jadi biasanya bulanan gitu. Itu bulan. Ya. Tapi tergantung juga dia pengennya mau mingguan kalau belum sekali kita ngikutin aja. Tergantung penjualan. Nah, Kalau misalnya produksi di sini kalau tanamnya udah bersertifikasi hidup kualitas, insya Allah. bumbunya, Karena memang tanaman yang kita ada itu kita produksi kembali hargain dengan batang ataupun biji. untuk namanya ini Pak udah dinaungi pakai dinaungi yayasan atau milik pribadi? Perizinannya gimana Pak? Izinkan kalau dari segi tempat memang kita langsung ke dinas aset ya, ke kecamatan dan dengan lahan juga tempat. Tanahnya tanah Pemda, izin usahanya juga ke sana. Ya betul. Untuk manfaatnya nih Pak, kira-kira dengan adanya toko ini apa tuh Pak? Ya harapan kita sih ya bumi ini sama hijau aja gitu ya. Karena memang hidup ini kan nggak butuh material doang. Selain itu oksigen juga kita kan butuh ya sebagai penopang hidup. Nambah wawasan juga nanti tentang tanaman. Pasti karena spesiesnya banyak banget. Varietas baru. Kalau ada nggak sih Pak pengorbanannya buat bangun toko ini? Kalau di dapur kan banyak sebetulnya ya. Dari kecil. Kecil kita Kalau pemasukannya nih Pak untuk menambah dengan adanya toko ini menambah pendapatan pajak kah atau bayaran? kalau pajak boleh dibilang nambah ya. Karena memang tiap tahun kita bayar. Bayar pajak juga. Tiap bulan. Untuk lingkungan nih pasti positifnya banyak banget ya. Ya betul. Nambah asli, hijau. Kalau negatifnya ada nggak nih Pak? Negatif ya apa ya? Dampak Ya, negatifnya apakah penggunaan pupuk kimia, pestisidanya, kalau kita lebih ke kompos ya. atau kompos? Jadi nggak pakai yang Kalau kimia jarang banget seperti itu. kalau misalnya ada yang masih pakai pupuk kimia itu merusak tanah, merusak tanah. Artinya menaikkan umur tanaman, terus unsur hara tanah juga ya cepet rusak sebetulnya. Jadi lebih baik nggak usah pakai